Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muarif dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjalankan tugas video dari dosen sistem operasi saya, yaitu Bapak Sabar. Oke, yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian tentang deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga mengakibatkan kebuntuan yang tidak dapat diselesaikan. Berikutnya ada ciri-ciri deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Mutual exclusion adalah satu sumber daya yang hanya dapat digunakan oleh satu proses pada suatu waktu. Yang kedua ada hold and wait. Hold and wait ini adalah proses yang sedang memegang sumber daya dapat meminta sumber daya baru sambil menunggu. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang sedang digunakan tidak dapat diambil secara paksa, hanya dapat dilepaskan secara sukarela. Dan yang terakhir ada circular wait. Circular wait ini adalah rantai proses di mana setiap proses memegang setidaknya satu sumber daya yang diminta oleh proses berikutnya dalam rantai. Di sini saya akan memberikan contoh kasus deadlock nyata. Contohnya itu kayak dua karyawan yang membutuhkan ruangan untuk rapat masing-masing. Yang pertama itu ada karyawan A meminta ruangan A, karyawan A telah mendapatkan ruang A, dan karyawan B meminta ruang B, karyawan B telah mendapatkan ruang B. Dan berikutnya itu karyawan A meminta ruang B, karyawan A tidak bisa mendapatkan ruang B karena sudah dipegang oleh karyawan B. Dan karyawan B meminta ruang A, karyawan B tidak bisa mendapatkan ruang A karena sudah dipegang oleh karyawan A. Berikut adalah contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Dan berikutnya mengenai Star Vision akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya, yaitu mengenai starvation dan deadlock. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari starvation. Starvation terjadi ketika suatu proses atau thread tidak dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam waktu yang lama, sehingga mengalami penundaan atau bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali. Kemudian di sini ada contoh kasus starvation nyata dalam peminjaman buku. Sebuah perpustakaan memiliki jumlah buku terbatas dan beberapa orang sedang mengantri untuk meminjam buku tersebut. Yang pertama yaitu pengunjung A meminjam buku, lalu pengunjung A berhasil meminjam buku yang diinginkan. Yang kedua, pengunjung B meminta buku, terus pengunjung B meminta buku, tetapi buku yang diinginkan sudah dipinjam oleh pengunjung A. Kemudian pengunjung B menunggu pengunjung A, terus pengunjung B menunggu lagi, tetapi buku yang diinginkan tetap dipinjam oleh pengunjung lain. Lalu pengunjung C meminjam buku pengunjung C berhasil meminjam buku yang diinginkan. Di sini yang terakhir, kesimpulan, yaitu pentingnya memahami konsep deadlock dan starvation sangat penting untuk membangun sistem operasi yang stabil dan efisien. Mencegah dan mengatasi. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi deadlock dan starvation. Terus pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu meminimaliskan risiko deadlock dan starvation dalam sistem operasi. Itu saja video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.